Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listanti Dwi Astuti dan Eka Susanti ingin mempresentasikan artikel kami terkait analisis soal butir instrumen. Artikel kami berjudul Analisis Butir Soal Instrumen Akhir Semester Bahasa Indonesia Kelas 8 SMP Negeri 2 Pringkuku dari segi validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan indeks pengecoh. Anggota kelompok kami yaitu Listanti Dwi Astuti dengan NIM 22, kemudian ada Eka Susanti dengan NIM 8. Pendahuluan. Pendidikan merupakan proses sadar yang bertujuan untuk membentuk manusia yang mampu berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Proses ini berlangsung baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu menjalankan perannya secara tepat dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi seorang pendidik, evaluasi pembelajaran berperan penting dalam proses pengambilan keputusan baik dalam konteks pembelajaran di kelas maupun dalam sistem pendidikan secara umum. Salah satu bentuk evaluasi yang lazim digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran adalah penilaian akhir semester. Soal yang berkualitas harus mampu menyajikan informasi secara jelas dan relevan guna mengukur penguasaan materi secara tepat. Amelia Sina 2021. Analisis butir soal merupakan langkah penting yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas soal serta memperoleh informasi yang akurat mengenai pemahaman peserta didik. Oleh karena itu, setiap butir soal, terutama dalam penilaian akhir semester, harus memenuhi standar tertentu agar hasil penilaian benar-benar mencerminkan kemampuan siswa. Beberapa aspek utama yang dianalisis dalam butir soal meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Dari penjelasan di atas, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan program Anates versi 401 untuk menganalisis soal-soal pilihan ganda ujian akhir semester mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP Negeri 2 Pringkuku. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan butir-butir soal pilihan ganda dalam ujian semester mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP Negeri 2 Pringkuku tahun ajaran 2024-2025 dengan meninjau aspek validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, serta indeks pengecoh tiap butir soal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data dari dokumen-dokumen yang tersedia seperti soal ujian, kunci jawaban, lembar jawaban peserta didik, dan daftar nama siswa. Subjek dalam penelitian ini adalah 22 siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Pringkuku, sedangkan objek penelitiannya berupa 35 butir soal pilihan ganda bahasa Indonesia. Setelah data dikumpulkan melalui dokumentasi, proses analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dan pembahasan. Analisis validitas butir soal. Validitas item menggambarkan sejauh mana suatu butir soal berkaitan dengan keseluruhan skor tes. Validitas butir soal menunjukkan kemampuan soal dalam mengukur kompetensi yang sesuai dan dengan tujuan pembelajaran. Hasil analisis menghasilkan koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat validitas suatu item. Umumnya, tingkat signifikasi 0,05 digunakan sebagai batas untuk menentukan apakah sebuah soal valid, yaitu jika korelasinya signifikan terhadap skor total. Dalam analisis ini, validitas dihitung dengan melihat korelasi antara skor masing-masing butir soal dengan skor total. Dari hasil yang diperoleh, dapat diuraikan bahwa dalam 35 butir soal penilaian akhir semester tahun 2024-2025 kelas 8 SMP Negeri 2 Pringkuku, sebagian besar menunjukkan validitas yang cukup, bahkan terdapat beberapa soal yang termasuk kategori sangat signifikan. Berikut adalah gambar korelasi skor butir dengan skor total dari yang didapat dari Anates.
Butir soal yang memiliki validitas sangat signifikan diantaranya adalah nomor 2, 3, 7, 9, 12, 13, 17, 18, dan seterusnya hingga nomor 34. Soal-soal ini memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan skor total, sehingga layak digunakan karena mampu menggambarkan perbedaan tingkat kemampuan siswa dengan baik. Terdapat juga soal yang memiliki korelasi negatif, yaitu soal soal nomor 16 dengan korelasi sebesar negatif 0,103. Soal dengan korelasi negatif sebaiknya dievaluasi karena tidak mampu mengukur kemampuan siswa dengan benar. Secara umum, dapat dikatakan bahwa sebagian besar soal sudah memenuhi syarat validitas, namun tetap diperlukan evaluasi terhadap soal-soal yang validitasnya rendah atau negatif agar instrumen tes lebih baik lagi ke depannya. Kedua, analisis reliabilitas butir soal. Reliabilitas merupakan indikator sejauh mana suatu tes menghasilkan data yang konsisten dan dapat diandalkan. Sebuah tes dianggap reliable apabila hasil yang diperoleh tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh faktor luar yang tidak berkaitan dengan apa yang diukur. Berdasarkan hasil analisis menggunakan program Anates diperoleh informasi sebagai berikut. Rata-rata 15,41, simpang baku 5,88, korelasi ganjil dan genap 0,77, dan reliabilitas koefisien alfa 0,87. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas soal yang ditampilkan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 15,41 dengan simpang baku 5,8. Nilai rata-rata ini mencerminkan performa siswa terhadap keseluruhan soal, sedangkan simpang baku menunjukkan adanya variasi skor yang cukup moderat di antara peserta. Korelasi antara skor ganjil dan genap sebesar 0,77 juga menunjukkan bahwa kedua bagian soal tersebut saling berkaitan secara konsisten, sehingga memperkuat keandalan instrumen ini. Selain itu, nilai reliabilitas koefisien alfa sebesar 0,87 menunjukkan bahwa instrumen tes memiliki tingkat konsistensi internal yang tinggi. 3. Analisis daya pembeda. Berdasarkan hasil analisis dengan program Anates versi 4.0 terlihat bahwa daya pembeda butir soal ujian semester Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 2 Pringkuku bervariasi. Analisis daya pembeda dilakukan dengan masing-masing dibagi menjadi 2 kelompok, atas dan bawah, masing-masing sebanyak 6 siswa. Hasil daya pembeda dengan menggunakan software Anates dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan analisis terhadap 35 soal butir soal, ditemukan bahwa terdapat 3 butir soal, nomor 33, 34, dan 32, yang dimiliki daya pembeda sangat baik, kurang dari 0,70, menunjukkan efektivitas tinggi dalam membedakan kemampuan siswa. Selain itu, 6 butir soal nomor 2, 13, 18, 23, 26, dan 27 memiliki daya pembeda baik 0,40 lebih dari 0,70, yang berarti soal-soal ini cukup efektif dalam mengidentifikasi perbedaan pemahaman antar siswa. Sebanyak 16 butir soal berada pada kategori cukup, 0,20 lebih dari 0,40, seperti nomor 1, 5, 6, 17, dan 29, yang masih bisa digunakan namun mungkin memerlukan revisi untuk meningkatkan efektivitasnya. Selanjutnya, terdapat 9 soal, misalnya nomor 4, 8, 14, dan 19, dengan daya pembeda rendah, lebih dari 0,20, yang menunjukkan bahwa soal-soal tersebut kurang mampu mengukur perbedaan kemampuan siswa secara optimal. Meskipun masih dapat dipertimbangkan dengan evaluasi lebih lanjut,
Terakhir ditemukan dua putri soal nomor 10 dan 16 dengan daya pembeda buruk lebih 0,00, di mana butir nomor 16 bahkan menunjukkan nilai negatif kurang 33,33%. Analisis tingkat kesukaran soal. Menurut Ari Kunto, tingkat kesukaran berujuk pada angka yang menggambarkan sejauh mana sebuah soal tergolong mudah dan sulit. Pengukuran terhadap tingkat kesukaran bertujuan untuk mengetahui derajat kesulitan suatu soal. Hasil analisis tingkat kesukaran butir soal ujian semester kelas 8 SMP Negeri 2 Pringkuku dengan menggunakan software Anates menunjukkan bahwa seperti tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Anates, sebagai besar butir soal ujian akhir semester Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 2 Pringkuku tergolong dalam kategori sedang. Diketahui bahwa 3 butir soal 8,5% kategori mudah, 30 butir soal 95% kategori sedang, sedangkan 2 butir soal 5,8% kategori sukar. Analisis tingkat kesukaran soal menunjukkan bahwa sebagian besar soal 85% memiliki tingkat kesukaran sedang, artinya mayoritas siswa dapat mengerjakan soal-soal tersebut dengan tingkat keberhasilan yang cukup berimbang. Berikut adalah contoh soal yang berkategori sukar. 5. Analisis indeks pengecoh soal. Analisis terhadap kualitas pengecoh bertujuan untuk menilai sejauh mana pengecoh tersebut berfungsi dalam sebuah soal yang disusun oleh pendidik. Selain itu, mengukur tingkat kesukaran mutu soal juga dapat dievaluasi melalui indeks pengecoh atau distraktor. Distraktor adalah opsi jawaban yang tidak benar, namun dirancang sedemikian rupa agar menarik perhatian siswa yang belum menguasai materi dengan baik. Hasil terhadap kualitas pengecoh distraktor dalam soal pilihan ganda yang digunakan oleh 22 peserta menunjukkan bahwa mayoritas pengecoh telah berfungsi cukup efektif. Dari 105 pengecoh yang dianalisis sebanyak 55 diantaranya 52,4% masuk dalam kategori sangat baik. Ini menunjukkan bahwa pengecoh tersebut berhasil menarik perhatian siswa yang belum memahami materi secara mendalam, sehingga dapat membantu dalam membedakan antara siswa yang benar-benar menguasai materi yang belum. Versi pengecoh sangat baik, jumlah 55, presentase 52,4%. Baik 18, jumlah 18, presentase 17,1. Kurang baik jumlah 10, presentase 9,5%. Buruk 10%, buruk 10, presentase 9,5%. Sangat buruk jumlah 12, presentase 11,4%. Total 105. Berikut adalah soal sumatif akhir tahun sekolah menengah pertama Yang yang kami dapat. kami dapatkan Kesimpulan dari penelitian penelitian kami yakni yakni hasil analisis terhadap soal pilihan ganda ujian akhir semester Bahasa Indonesia kelas 7 SMP 8 SMP Negeri 2 Pringkuku menunjukkan bahwa distraktor atau pengecoh secara umum cukup baik. Dari 105 distraktor sebanyak 52,4% tergolong sangat baik dan 17,1% tergolong baik. Segi tingkat kesukaran mayoritas soal 85% berada pada kategori sedang, yaitu berarti soal-soal tersebut mampu mengukur kemampuan siswa secara proporsional. Demikian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja,
Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.